kita bersama-sama kembali mengadakan ibadat pagi bersama. Adapun bacaan kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 43 sampai ayat ke-49. Injil Lukas bab 6 ayat 43 sampai ayat ke-49. Nah, untuk tema kita pada hari ini adalah menjadi pribadi yang baik membutuhkan kesadaran dan pembiasaan diri. Nah, marilah kita menyatukan hati dan pikiran kita untuk mengawali ibadat kita bersama pada pagi hari ini dengan bernyanyi. Kita buka buku lagu nomor 54. Selamat pagi Bapak, ya. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu sepanjang hari ini. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Bapak Ibu, anak-anak kami sekalian, dalam hidup kita terkadang selalu tersesat, kita penuh dengan kesalahan-kesalahan. Nah, pada hari ini Injil mengajak kita untuk kembali melihat ke diri kita dengan belajar dari sabda Allah. Bagaimana pohon berhubungan dengan buah dan bagaimana kita harus menyadari dua macam dasar dalam hidup yang diumpamakan seperti sebuah bangunan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu, terlebih karena pada hari ini Engkau mempersatukan kami semua untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Hadirlah pada hati dan pikiran kami masing-masing dengan Roh Kudus-Mu. Tuntun dan ajarlah kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu, supaya kami dapat semakin menyadari dan dapat semakin melatih diri kami menjadi semakin layak dan pantas bagi-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah yang berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita buka buku lagu nomor 55. Firman Tuhan, ya. Firman Tuhan harus mengundang jawabanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya rela turut sabdamu, sabdamu ku patuhi. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Di
Muliakanlah Tuhan. Pohon dan buahnya. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya, karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Dua macam dasar. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan, karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melanda rumah itu, segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, anak-anak kami sekalian, pada hari ini dalam bacaan Injil tadi kita mendengar bacaan dari dua perikop. Yang pertama tentang hubungan pohon dan buahnya, dan yang kedua tentang dua macam dasar. Nah, ketika kita merenungkan hubungan pohon dan buahnya, di mana tadi dikatakan tidak ada pohon yang baik berbuah yang tidak baik, dan tidak ada juga pohon yang tidak baik berbuah baik. Marilah kita coba melihat pada diri kita. Mari umpamakan diri kita seperti perumpamaan ini sebagai sebuah pohon. Artinya ketika kita menjadi orang yang baik, maka pengharapan kita, hidup kita akan juga mendapatkan yang baik. Tetapi jika diri kita tidak memiliki kebaikan di dalamnya, maka apa yang kita lakukan, apa yang kita nyatakan juga tidak akan menjadi baik. Artinya hati kita, pikiran kita akan dipenuhi dengan hal-hal yang tidak baik. Nah, kaitannya dengan dua macam dasar. Jadi pada bacaan tentang dua macam dasar tadi, pertama sekali yang ditekankan adalah mengapa engkau memanggilku Tuhan, Tuhan. Nah, artinya sebaik apapun, sesering apapun kita mendekatkan diri kepada Tuhan, jika kita tidak memiliki dasar yang kuat dalam diri kita, maka kita akan mudah goyah. Kita akan mudah tersesat. Kita akan mudah ragu-ragu. Nah, jadi dalam hal ini kita ditekankan untuk menguatkan diri, melatih diri kita. Nah, bagaimana caranya? Contoh paling sederhana adalah dalam hal berdoa. Nah, ketika kita membiasakan diri kita, melatih diri kita untuk berdoa, maka sepanjang hidup kita meletakkan dasar yang kuat pada rohani kita,
bahwa dalam melakukan sesuatu hal dan mengakhiri sesuatu hal, kita akan memiliki kebutuhan untuk berdoa. Nah, artinya kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Tetapi jika kita tidak membiasakan diri, maka doa itu menjadi kepentingan sesaat, atau iman yang bertumbuh dalam diri kita akan menjadi iman yang tanpa dasar. Nah, jadi ketika kita bertumbuh dan berkembang dengan iman yang mudah goyah, maka sebagai pohon tadi kita tidak akan dapat membuahkan kebaikan. Nah, bagi anak-anak kami sekalian, contoh nyatanya ketika kamu sekalian membiasakan diri, melatih dirimu untuk belajar setiap hari, maka lama-kelamaan belajar itu menjadi sebuah kebutuhan, mendarah daging dalam dirimu, sehingga dirimu akan dipenuhi dengan pengetahuan setiap hari. Sedikit demi sedikit, tetapi lama-kelamaan pengetahuan itu akan tertanam dalam dirimu, pemahaman itu akan terus berkembang dalam dirimu, menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya, menjadi orang yang lebih mengasihi, lebih memiliki empati dan kepedulian kepada sesama. Nah, jadi ketika kita melatih diri kita, membiasakan diri kita untuk berbuat, berkata, dan bersikap baik, maka kita akan tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang baik. Kita akan tumbuh menjadi pohon yang baik, dan pada saat itu buah-buah yang kita lakukan, baik itu dengan kata-kata kita, dengan sikap kita, dan dengan perilaku kita dalam hidup kita sehari-hari, kita benar-benar akan dapat menyatakan diri sebagai saksi dan pengikut Kristus. Artinya, mendekatkan diri kepada Allah itu tidak dapat kita lakukan hanya dalam 1 atau 2 hari. Menjadi orang pintar tidak dapat hanya belajar 1 atau 2 hari. Menjadi pribadi yang baik tidak dapat kita lakukan dengan berkata, bersikap, dan berperilaku 1 atau 2 kali, tetapi sepanjang hidup memperbaharui diri, melatih diri. Nah, semoga dengan renungan ini kita semakin menyadari bahwa dalam segala keterbatasan kita, firman Allah senantiasa menuntun kita untuk memiliki kesadaran untuk terus-menerus melatih diri kita menjadi pribadi yang lebih baik, sehingga kita menjadi semakin layak dan pantas sebagai saksi dan pengikut Kristus. Amin. Bapak Ibu, anak-anak kami sekalian, melatih diri, berbicara, bersikap, dan berperilaku baik, membangun dasar hidup yang kuat dan teguh sebagai saksi dan pengikut Kristus. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur dalam segala keterbatasan, kekurangan, dan kerendahan hati kami. Kami menyerahkan hidup kami seutuhnya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya ya Tuhan, dalam semua kekurangan dan keterbatasan kami ini, melalui firman-Mu kami dapat belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Kuatkan dan bimbinglah kami untuk melatih diri kami terus-menerus, supaya kami senantiasa menjadi saksi dan pengikut Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, anak-anak kami sekalian, dengan ini maka ibadat pagi kita pada hari ini telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita hidup dengan semangat yang terus memperbaiki diri, membiasakan diri menjadi pribadi yang lebih baik. Amin. Lagu penutup
Baca kitab suci, doa tiap hari. Kita nyanyikan. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Terima kasih, salam damai.